Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore semuanya. Dalam video kali ini saya ingin sharing mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, gitu ya, yaitu sistem multimedia. Nah, di sini saya meminjam materi dari rekan saya yaitu Ibu Reski. Bu, pinjam materinya ya untuk sharing mengenai sistem multimedia. Ya. Oke, sistem multimedia itu apa sih? Sistem multimedia itu biasanya adalah suatu sistem gitu ya, di mana dia terdiri dari banyak konten di dalamnya. Ya, dalam artian ada teks, ada image, ada suara gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Bisa sebagai contoh adalah poster misalnya, atau video iklan gitu ya, atau televisi, video game dan lain-lain, itu kita sebut sebagai sistem multimedia karena dia mengandung teks ya, mengandung gambar, lalu mengandung suara dan mengandung video ya. Nah, pada kesempatan yang pertama ini saya ingin share mengenai 3 konten dulu ya, yaitu mengenai teks, image dan grafik yang biasanya dipakai dalam membuat suatu sistem multimedia ya. Nah, kalau membuat sistem multimedia, toolsnya apa sih? Macam-macam ya. Kalau zaman dulu kita bisa menggunakan Adobe Flash gitu ya, atau bisa menggunakan Makromedia kalau dulu ya untuk mendesain web ya, karena HTML juga termasuk bagian dari multimedia. Kalau zaman sekarang mungkin bisa Adobe CC gitu ya, untuk mengedit gambar menggunakan Photoshop gitu ya, video menggunakan macam-macam ya. Ada juga yang mudah ya, sampai dengan level yang mungkin sulit. Yang gratis pun bisa sudah banyak sekarang beredar ya, aplikasi-aplikasi pengganti daripada Adobe. Misalnya Adobe kan berbayar ya, kita tahu. Nah, ada juga yang open source, ada juga yang free ya, yang mungkin fiturnya ya tidak seandal dari Adobe, namun masih bisalah kita pakai ya untuk mengedit gambar yang cukup sederhana. Oke, kita langsung saja ke materi pertama ya, teks ya. Teks itu biasanya adalah suatu bentuk tulisan. Nah, di mana biasanya tulisan ini biasanya kita pakai dalam suatu dokumen ya. Nah, diketahui bahwa teks ini ada 3 tipe. Di mana yang pertama itu kita sebut sebagai unformatted text ya, teks tanpa format atau plain text dah. Istilahnya adalah plain text. Kemudian ada formatted text, teks yang ada formatnya, dan yang ketiga adalah hypertext ya. Oke, untuk unformatted text itu seperti apa? Memang biasanya dia hanyalah suatu bentuk teks aja ya. Bentuk teks di mana tidak ada format apapun, tidak ada warna gitu ya, tidak ada bentuk-bentuk yang aneh gitu ya, tidak ada garis bawah dan lain-lain, hanya berupa teks saja, plain text gitu ya. Nah, di mana plain text ini diperoleh dari karakter set biasanya. Yang sering dipakai itu adalah karakter set dari ASCII ya. Nah, jadi ini biasanya dipakai dalam sistem komputer. Nah, biasanya kita tahu bahwa komputer itu tidak bisa membaca apa itu huruf ya, atau angka, nggak bisa. Dia tidak bisa membaca huruf ya. Misalnya A itu apa nggak tahu, B itu apa nggak tahu, angka juga nggak bisa dia baca. Kalau dia ngomong itu adalah 26, 27 atau berapa, itu tidak bisa dibaca. Nah, komputer hanya bisa membaca bilangan biner ya, entah itu 0 atau 1. Nah, makanya ada suatu sistem encoding standar yang biasanya dipakai untuk komputer menerjemahkan itu menjadi sesuatu bentuk yang dapat dimengerti oleh manusia. Nah, di sini encoding yang sering dipakai adalah ASCII ya. Itu adalah singkatan dari American Standard Code for Information Interchange. Nah, di sini biasanya kode ASCII ini terdiri dari 8 bit ya, atau bisa sampai dengan banyak sekali karakter yang bisa dipakai di sini.
Nah, sebagai contoh, kalau kita ingin mengimplementasikan M, maka sebenarnya komputer itu membaca 1001 1101. Nah, namun kalau karena ini adalah bilangan biner, biasanya kita bacanya dari kanan ya, 10110001. Nah, ketika komputer membaca ini, maka dia artikan itu sebagai M, kapital. Karena kalau M huruf kecil, dia pasti akan berbeda lagi pengkodean di sininya, gitu ya. Nah, kita sebut ini sebagai kode ASCII ya, 8 bit ya, dari 0 sampai dengan 7. Nah, biasanya ASCII ini tidak hanya memuat huruf atau angka saja, tapi bisa memuat beberapa karakter set ya, termasuk kontrol karakter. Misalnya ada spasi gitu ya, ada backspace dan lain-lain. Jadi tidak hanya 8 bit itu tidak hanya diimplementasikan dalam huruf angka atau simbol, namun ada juga kontrol karakter. Nah, ini contohnya gitu ya. Ini adalah 95 printable ASCII karakter number from 322126 dalam desimal. Jadi kalau kita perhatikan kode ASCII itu kan dalam biner ya. Nah, kita tahu bahwa biner itu berarti di sini adalah dua. Kalau ingin dijadikan desimal berarti ini adalah 2 pangkat 0, ya 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, 2 pangkat 6. Nah, maka yang satu ini kita hitung ya, 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 6. Sehingga dia jadi bilangan desimal. Oke. Nah, oke, ini saya ralat ya. ASCII itu adalah 7 bit ya, bukan 8 bit ya. Dimulai dari 0 sampai 6 ya, bukan dari 0 sampai 7 ya. Jadi dimulai dari 0 sampai 6. Oke. Jadi ini adalah tabel basicnya. Jadi kalau misalnya kita mengetik huruf M tadi ya, M, maka M itu dimulai dari 0 sampai dengan 6 ya, tapi kalau di sini dia posisinya adalah posisi ke 1 sampai dengan 7 gitu ya. Nah, M itu diimplementasikan sebagai kalau kita bacanya dari belakang ya, berarti kita bacanya adalah dari 1 2 3 4 5 6 dan 7 ya. M ada di sini. Maka M itu adalah 1011 001. Itu kalau kita baca dari kanan ke kiri. Tapi kalau kita baca dari kiri ke kanan berarti itu adalah 100 1101 itu adalah huruf M. Nah, total keseluruhan daripada 7 bit itu berarti sekitar 128 ya. Kita lihat aja nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 dikali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ya, 8 kali 16. Itu adalah jumlah total karakter yang bisa diimplementasikan dari 7 bit bilangan ASCII. Ya, jadi ada huruf besar kapital, huruf kecil, ada simbol, dan ada beberapa karakter set di sini ya. Nah, seperti ini gitu ya. 128 berarti ya, benar ya, 128 totalnya. Nah, mulai dari semuanya itu ada di sini. Dan ini kalau kita terjemahkan kode biner tadi menjadi heksa, desimal, okta, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, jadi M itu berada pada nilai desimal ke 77 ya. Makanya di depan tadi dibilang bahwa ini adalah 95 printable ASCII yang secara desimal itu dari nomor 32 sampai dengan nomor 126. Nah, jadi itu adalah dari nomor 32 ya sampai ke 126. Nah, ini ya. Nah, ini semuanya adalah bilangan biner yang diterjemahkan ke dalam desimal, heksa, dan okta desimal. Okta ya. Oke, nah karakter set
biasanya di sini ada penambahan lagi menjadi 1 gitu ya. Jadi tadinya menggunakan 7 bit. Nah, karena memang karakter itu kan kita tahu bahwa kayak ya ada bahasa Arab gitu ya. Ada bahasa-bahasa Rusia yang ada A-nya, ada garisnya gitu ya. Sehingga kita membutuhkan suatu bit tambahan untuk menampung karakter-karakter yang ada seperti yang ada di sini ya. Nah, untuk huruf Latin itu biasanya dia akan menambahkan 1 bit ya dari kode ASCII yang ada, sehingga total karakter menjadi 256 bukan lagi 128 gitu ya. Jadi ada 8 bit. Nah, kalau misalnya untuk menerjemahkan bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Cina itu kita mungkin membutuhkan bit yang lebih panjang lagi. Sehingga ada beberapa standar Unicode yang bisa menerjemahkan 96.382 karakter dengan panjangnya adalah 16 bit. Ya, jadi lebih banyak lagi ya. Jadi kalau 8 bit adalah 256, 16 bit itu sekitar 96.000 karakter. Nah, biasanya kalau misalnya dalam komputer kita tidak ada encoding untuk yang bahasa Arab, maka biasanya bahasa Arab itu tidak akan tampil, tapi hanya tampil kotak-kotak saja, karena encoding itu biasanya di dalam komputer itu harus kita install terlebih dahulu. Atau kalau zaman sekarang mah sudah ada secara default di komputer dengan sistem operasi yang udah terbaru, gitu ya. Nah, contoh dalam mengaplikasikan plain text atau unformatted text itu ada pada Notepad ya. Kalau di Windows itu Notepad itu adalah unformatted text, teks tanpa format, dia plain text saja. Kalau kita ketik A itu sebenarnya adalah kode ASCII langsung, gitu ya. Atau command prompt yang ada pada DOS, ya ada di dalam Linux, atau kalau dalam pakai Mac OS itu ada simple text dan text edit. Nah, kemudian kita bisa pakai itu ke dalam video teks. Ini biasanya dipakai untuk apa? Kalau kita nonton film-film bahasa asing itu kan ada formatnya gitu ya, ada apa? Subtitlenya, atau untuk sebagai teletext ya, seperti SMS gitu ya. Itu adalah plain text. Oke, nomor 2 adalah formatted text, yaitu teks yang memiliki suatu format. Artinya teks itu tidak hanya mengandung bilangan ASCII saja, tapi mengandung hal yang lain gitu ya. Nah, biasanya formatted text itu dikenal sebagai rich text ya, teks yang kaya. Kaya artinya itu dia memiliki tidak hanya menerjemah. Jadi komputer itu membaca itu tidak hanya membaca dia berupa huruf, angka atau simbol dan lain-lain, tapi dia memiliki format tertentu ya. Nah, di sini dia memiliki style ya, memiliki ukuran, memiliki bentuk ya, dan bisa jadi ada gambar yang disematkan di dalamnya. Kemudian sifatnya terenkripsi dan dia ada informasi yang terintegrasi di dalam suatu teks tersebut. Nah, kalau kita ngomongin RTF atau Rich Text Format itu biasanya ada di 8 bit. Ya, panjang daripada RTF itu adalah 8 bit. Cuman ada lagi sih yang lebih panjang ya. Tentu saja dengan penuh kekayaan yang ada dalam teks itu. Kekayaan itu artinya formatnya macam-macam. Nah, contohnya ini ya. Misalnya kayak tulisan the, oh ini warna merah dan tebal. Tapi kan dia tidak hanya tulisan huruf T, H, dan E, tapi dia memang ada data yang lain, ya, ada apa informasi yang lain yang ada pada teks ini. Kemudian ada quick, ini ternyata agak kecil, ya, fontnya jenisnya apa itu saya nggak tahu, lalu dia cetak miring. Brown ini ada garis bawah, Fox ini kecil tulisannya, terus warnanya seperti ini cetak tebal, ini ada garis di tengahnya. Lazy ini ada garis di bawah, terus di ya seperti inilah bentuknya. Kemudian ada seperti ini ya kira-kira ya. Nah, ini adalah formatted text. Jadi dia tidak hanya sekedar teks biasa yang diterjemahkan oleh komputer, tapi teks itu mengandung beberapa informasi yang embedded ya. Nah, di dalamnya itu kita sebut sebagai formatted text.
Nah, biasanya formatted text itu kalau kita buka ya, bentuk mentahannya dia pasti ada semacam kode ya, di mana kode itu yang akan nanti dibaca komputer dan dia terjemahkan menjadi sesuatu yang ditampilkan ke layar. Nah, misalnya seperti ini. Hello, par ya, this is some bold text par gitu ya. Artinya this is some ini nanti dia cetak tebal ya. Ya tentu komputer tidak tahu bahwa ini adalah cetak tebal, namun format inilah yang akan dibaca komputer, kemudian diterjemahkan oleh komputer ke dalam bit dan akan di-outputkan kembali ke layar monitor biasanya atau ke output daripada komputer. Ya. Nah, jadi ada format yang lain misalnya kayak garis miring par ini adalah baris baru, artinya garis miring B itu adalah bold, lalu ini adalah grouping. Kalau backlash itu biasanya memang format yang dipakai untuk RTF ya. Jadi apapun formatnya itu biasanya dimulai dengan backlash dulu ya, garis miring yang kebalik ya. Nah, di situ biasanya kalau kita suka nginstal font ya di komputer atau di laptop, font yang kita install itu biasanya dia bentuknya udah formatted text, udah bukan plain text lagi ya. Karena di situ macam-macam ya, ada yang berwarna, ada yang garis miring, ada yang kayak tulisan huruf sambung gitu ya. Nah, itu udah biasa dan biasanya teman-teman itu pakai dalam perangkat device teman-teman ya, formatted text itu. Nah, formatted text ini dia bisa juga disimpan ke dalam bentuk image atau bentuk bitmap. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ada sekian daripada resolusi gambar, kemudian diisi dengan suatu ya, kotak-kotaknya diisi ya, dan kalau kita baca keseluruhan dia akan menjadi seperti format angka tertentu. Ya, jadi ini adalah bentuk pixel ya dari suatu gambar yang disusun sedemikian rupa sehingga menjadi huruf A. Nah, apabila A-nya ingin dicetak miring, dia bisa miring seperti ini ya. Apabila pixelnya dinaikkan resolusinya, dia bisa menjadi lebih tajam seperti ini. Tentunya inilah bentuk daripada zoom ya. Bentuk yang di zoom maksudnya yang didekatkan dari pixel yang ada pada layar komputer. Nah, ini kita sebut sebagai bitmap font ya. Jadi font yang diimplementasikan ya, outputnya itu menjadi suatu pixelate ya. Nah, ada juga font yang lain yaitu vektor. Ya, bedanya dari sisi ukuran ya, kalau bitmap itu kita membutuhkan memori yang lebih banyak karena mau apapun gitu ya, isinya di sini tetap aja kita membutuhkan pixel sebesar ini gitu ya. Mau dia koma doang juga ya, kalau koma gitu ya, hanya membutuhkan berapa pixel sebenarnya ya untuk ditampilkan, namun alokasi memorinya ya tetap segini ya. Nah, jadi seperti itu kalau bitmap. Nah, kalau vektor biasanya dia ada sistem scalingnya. Artinya vektor itu dia menggunakan suatu persamaan matematik ya dalam membuat suatu grafik atau gambar, di mana gambar itu diterjemahkan sebagai huruf atau angka atau bentuk teks ya yang akan dimengerti oleh manusia. Nah, karena dia adalah menggunakan persamaan matematik, artinya dia sebenarnya tidak menyimpan memori terhadap pixelnya, tapi dia hanya menyimpan menyimpan persamaan dan titik-titiknya saja. Dia seperti misalnya jarak antara suatu titik ke titik yang lain, itu kan kita bisa tahu bahwa kita bisa menggunakan suatu ukuran untuk menghitung jarak antara dua titik ya. Kemudian yang kita cukup tahu itu adalah titik awal dan titik akhirnya saja. Ya, mau nanti dibesarkan pixelnya, ditambah ya, pixel dipadatkan pixelnya ataupun tidak, dia akan mengauto generate sendiri ya gambar yang diartikan sebagai tulisan tersebut. Sehingga biasanya kalau misalnya kita ngomongin vektor, walaupun di zoom ya dengan besar tulisan segimanapun juga dia tidak pecah. Beda dengan bitmap ya. Kalau bitmap itu kalau misalnya fontnya hanya 12 mungkin masih bagus ya.
Tapi kalau fontnya udah gede, dia terlihat patah-patah seperti ini karena dia diimplementasikan sebagai suatu image ya. Dan pixelnya itu kalau di zoom maka pixelnya membesar gitu ya. Jadi beda kalau misalnya kita memiliki resolusi 100 kali 100, kalau dilihat dari jauh ya bagus saja. Tapi kalau dilihat dari dekat dia kelihatan banget pixelnya. Ya beda kalau kita mengganti ya 100 kali 100 itu menjadi 1000 kali 1000, itu beda lagi gitu ya. Dengan jarak pandang yang sama mungkin 1000 kali 1000 itu masih bisa lebih smooth daripada 100 kali 100. Nah, namun berbeda dengan vektor, vektor akan selalu smooth ya karena memang dia auto generate yang dibentuk dari suatu persamaan primitif matematik. Nah, biasanya formatted text itu diimplementasikan dalam aplikasi yang kita sering pakai ya, Microsoft Word, misalnya WordPad ya. Kita bisa kasih apa garis bawah, kita bisa ganti warna gitu ya. Teksnya itu kita bisa ngapa-ngapain lah gitu ya, kita bisa bikin segimana oke-nya gitu ya daripada aplikasi Microsoft Word biasanya. Atau itu yang berbayar ya, atau yang gratisnya itu ada LibreOffice, OpenOffice ya, dan lain-lain, di mana memang mereka menyediakan suatu format RTF ya. Di Word juga kan ada RTF ya, di mana RTF itu panjangnya tadi 8 bit dan biasanya kita bisa manipulasi teksnya menjadi teks yang memiliki suatu format. Nah, lalu yang ketiga itu ada yang namanya hypertext. Hypertext itu sebenarnya format juga ya, jadi ada teks berformat juga. Namun ketika format itu dibaca, itu akan diinterpretasikan dengan cara yang berbeda. Ya. Nah, biasanya hypertext ini kita temukan dalam HTML. Ya, Hypertext Markup Language. HTML ini adalah language ya, language atau bahasa karena kepanjangan bahasa, di mana ini biasanya dibaca oleh browser untuk menampilkan sesuatu di browser. Ya. Jadi format misalnya kita ingin membuat suatu tabel, maka dia pasti bukan tabel dalam bentuk grafik yang akan dibaca oleh komputer, tapi format tag ya, format markup daripada teks menggunakan suatu tag, di mana tag itulah yang nanti akan diterjemahkan oleh komputer menjadi suatu tabel. Nah, seperti itu HTML. Jadi kalau teman-teman sudah belajar pemrograman web atau HTML, maka mungkin teman-teman tahu ya HTML ini apa. Kemudian XML juga, Extensible Markup Language, sama-sama markup language, namun biasanya XML ini memiliki format yang sedikit bebas karena biasanya ini dipakai untuk service ya, sebagai jembatan antara application layer dengan data layer. Ya apa itu ya silakan pelajari sendiri. Oke, jadi itu adalah teks ya. Kemudian kita membahas masalah image, gambar. Nah, image ini menurut Wikipedia ya artinya adalah artificial artifact that reproduce the likeness of some subject, usually a physical object or a person. Ini adalah image atau picture. Nah, biasanya gambar itu terdiri dari beberapa dimensi yang kita tahu ya, yang bisa diimplementasikan itu ada foto, gambar, ya itu 2 dimensi, atau statue ya, atau patung itu dalam bentuk 3 dimensi. Layar monitor 2 dimensi gitu ya. Nah, biasanya kalau kita ingin menangkap satu image itu kalau dari pemberian Tuhan itu adalah mata ya, mata ini menangkap image. Namun kalau pembuatan manusia maka kita bisa gunakan kamera gitu ya. Kita gunakan lensa, kaca, teleskop, Microsoft dan lain-lain. Gitu ya. Nah, image itu bisa di-generate dari komputer, dan komputer pun bisa mengenerate suatu gambar, dan dia bisa manipulasi gambar itu. Gitu ya. Sehingga memang suatu gambar itu representasinya adalah suatu grafik ya, yang nanti kemudian diolah oleh komputer dan akan ditampilkan dalam bentuk gambar, di mana gambar itulah yang akan diinterpretasikan oleh manusia.
Jadi manusia yang mengerti itu sebagai gambar. Kalau komputer sih cuma tahu bilangan biner ya, seperti tadi. Nah, jadi gambar itu dua dimensi itu biasanya bentuknya adalah grafik, peta gitu ya, pie chart atau lukisan abstrak. Ya, gambar. Atau kalau gambarnya ya lukisan oleh manusia itu gambar dua dimensi. Atau kalau misalnya gambar dari komputer itu bisa dari macam-macam ya, menggunakan suatu aplikasi di komputer ya, kita bisa menggunakan kombinasi daripada beberapa bentuk grafik ya. Kalau teman-teman yang biasa menggunakan Paint ya, Microsoft Paint ya, ini misalnya Paint ya. Nah, ini adalah image ya, ini image ya. Ini semuanya adalah grafik ya. Nggak tahu ini apa, pokoknya ini grafik. Ini grafik, lalu ada warnanya. Nah, dia merupakan grafik di mana grafik itu nanti diimplementasikan ke dalam pixel. Nah, sehingga kalau kita zoom ya, teman-teman bisa lihat di bawah ini adalah 1544 kali 721 pixel ya, bentuknya nanti akan patah-patah semakin kita zoom. Tapi kalau kita jauhkan ya, dia bentuknya smooth lagi. Karena pixel itu diterjemahkan sebagai satu titik ya, kotak. Dan kotak itu mengandung beberapa informasi. Biasanya warna itu RGB, intensitas cahaya dan lain-lain. Itu bisa tergantung berapa bit format daripada satu pixelnya. Nah kalau kita nonton film, film itu sebenarnya tetap gambar, tapi dia bergerak, gitu ya. Kalau yang saya contohkan tadi ini kita sebut sebagai static image, gambar yang tidak bergerak. Ya. Nah, kalau movie atau film itu sebenarnya gambar juga, tapi dia gambar yang bergerak. Makanya kalau kita ngomongin gambar atau kita ngomongin video atau film, itu biasanya adalah kita sebut sebagai FPS, ya, frame per second. Artinya ada berapa frame dalam satu detik video itu berjalan. Semakin tinggi nilai FPS itu berarti semakin halus perubahan dari suatu gambar ke gambar yang lain. Jadi ya, atau kalau teman-teman punya handphone, silakan teman-teman coba di handphonenya ada aplikasi perekam video. Nah, di situ ada pilihan 30 fps atau 60 fps ya. 30 frame per second atau 60 frame per second. Yang pasti 60 frame per second itu akan membuat videonya menjadi semakin smooth. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, gambar yang direpresentasikan dua dimensi ya dalam bentuk binary dan dibaca oleh komputer itu kita sebut sebagai digital image. Ya, gambar digital. Kalau gambar analog itu berarti sudah dicetak ya, itu gambar analog. Nah, ini ya. Ini gambar ya, gambar Hot Wheels Mario Kart. Ini gambar, ini berarti analog karena udah dicetak ya. Tapi kalau gambar yang direpresentasikan oleh komputer itu kita sebut sebagai digital image. Nah, digital image itu biasanya bentuknya adalah raster. Ya, raster image, dan dia terdiri dari pixel-pixel. Nah, seperti ini ya. Pixel dalam image kita sebut sebagai resolution atau tadi PX ya, di dalam Paint itu ini PX itu adalah pixel ya, singkat dari pixel. Kemudian dia memiliki suatu resolusi tertentu. Nah, kalau kita ngomongin resolusi 1x1 berarti dia hanya 1 pixel. Ya, 2x2 itu berarti ada 2 pixel, 4 pixel, 5x5 berarti 25 pixel, dan seterusnya. Kalau 100x100 berarti di sini ada 10.000 pixel. Nah, tentunya makin besar pixel akan mempengaruhi kualitas daripada gambar yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jadi, ini komputer ya, ini manusia. Kita ditampilkan 100x100, wah kita tahu ini R. 50x50 masih kita tahu ini adalah R. Ya, 20x20 kita udah mulai ragu ini R atau B gitu ya. 10x10 apakah mata saya rabun gitu ya. 5x5 udah gak jelas ya.
banyak kayak sensor gitu ya. 2 kali 2 tambah nggak jelas, 1 kali 1 ya berarti cuma mengandung satu warna saja gitu. Nah, lalu kemudian ada yang namanya spatial resolution. Itu kita biasa sebut sebagai pixel atau inch ya, atau PPI ya. PPI ini adalah spatial resolution. Jadi dia ada apa ada apanya? Ada ruangnya ya. Kayak PPI itu pixel per image. Jadi satu image itu dia mengandung berapa pixel, atau PPI itu pixel per inch ya, salah. Jadi dalam satu inch itu dia mengandung beberapa pixel. Nah, sehingga pixel disitulah yang nanti akan dimanipulasi gitu ya, dimana semakin tinggi daripada nilai PPI-nya, maka semakin jernihlah itu si gambar ditampilkan. Nah, coba lihat di handphone. Biasanya kalau kita cek di GSM Arena ada itu berapa PPI-nya ya dari resolusi yang ditampilkan di layar handphone tersebut. Ya, PPI itu pixel per inch ya. Ini satuannya inch. Nah, lalu ada spectral resolution. Ini gambar berwarna di mana dia ada kayak cahaya-cahayanya, tapi cahaya itu pun direpresentasikan dalam pixel. Kemudian ada temporal resolution. Nah, ini yang saya sebut sebagai FPS tadi ya, frame per second tadi. Nah, itu temporal karena dia memiliki perubahan. Jadi kayak mungkin teman-teman tahu ya, kalau film zaman dulu itu kan memang gambar-gambar yang ada gulungan terus diputar-putar ya. Nah, seperti itulah kira-kira ya terjemahan daripada gambar video ya yang dimainkan di dalam satu komputer. Jadi kalau yang gambar diputar-putar itu adalah analog ya. Kalau gambar yang dibuat bergerak menggunakan komputer itu kita sebut sebagai digital video. Jadi secara konsep sama aja. Ya, kita sebut sebagai FPS yaitu frame per second. Nah, kamera yang bagus biasanya bisa menembus 100 sampai 1000 fps ya, atau bahkan lebih. Nah, sebenarnya mata manusia ini sudah cukup baik menangkap antara 30 sampai 60. Ya, kalaupun ada kamera yang bisa menangkap gambar bergerak ya atau video itu 100 atau 1000 fps, itu biasanya kita melihatnya akan sama aja gitu ya. Namun komputer akan menerjemahkannya berbeda. Ya, 100 fps itu berarti adalah 100 gambar atau frame ya, frame gambar dalam 1 detik. 1000 fps itu berarti 1000 gambar dalam 1 detik. Kalau dalam 1 detik menampilkan video yang sama ya, maka 1000 fps akan memiliki lebih banyak gambar daripada 100 fps gitu ya. Nah, nanti tinggal dikalikan gambarnya itu resolusinya berapa dan dikalikan dengan 100. Yang satu dikali 1000, yang pasti 1000 fps. Ukuran file videonya pasti akan lebih besar daripada 100 fps untuk video yang sama dan durasi yang sama. Ya. Nah, ada juga biasanya dalam satu pixel itu mengandung beberapa informasi ya, dimana selain yang saya sebutkan tadi ada red, green, blue, ada intensitas cahaya, tapi ada juga menyimpan informasi-informasi yang lain gitu ya. Semakin banyak jumlah bit per pixel ya, maka semakin banyak informasi yang bisa ditampilkan di dalam suatu format bit. Entah itu warnanya akan menjadi semakin kaya dengan gradien warna yang semakin beragam, ataupun dia bisa disisipkan sesuatu informasi lain yang akan mempengaruhi kualitas daripada si pixelnya itu. Jadi ya. Nah, biasanya kalau bit per pixel kita lihat dari ukuran pixelnya, dia ada informasi berapa bit. Kalau hanya 1 bit per pixel itu berarti dia hanya menyimpan 0 atau 1. Ya, artinya hanya 2 warna yang bisa dia simpan. Kita kenal itu sebagai monokrom ya, hitam putih. Kalau 2 bpp itu berarti 2 pangkat 2 bit per pixel, artinya bisa menampung 4 informasi warna. Ya. Kalau 3 bpp itu 8
informasi warna, atau sampai 24 bpp ya, 24 sekitar 16,7 million color. Ini kita sebut sebagai true color. Kalau 16 bpp itu kita sebut sebagai high color, 65.000 warna. Nah, biasanya true color itu adalah representasi warna yang memang kita bisa samakan dengan apa yang manusia lihat gitu ya. Ada warna abu-abu, ya dikurangin 1 pikselnya itu terlihat beda gradasi warnanya walaupun dia sama-sama abu-abu. Cuman walaupun seperti itu ya, kadang-kadang manusia itu ya terbatas ya penglihatannya. Untuk warna abu-abu ini dan abu-abu itu kalau diterjemahkan ke komputer hanya beda 1 piksel, itu memang agak sulit melihatnya. Ya makanya biasanya high color, true color ini udah cukup untuk mata manusia. Walaupun zaman sekarang itu ada yang 32 bpp ya. Ya itu sesuatu banget ya, gambarnya itu sudah oke banget. Nah, di sini ada yang namanya bit depth. Bit depth ini adalah salah satu daripada data yang terkandung pada suatu gambar. Ya, biasa disebut color depth atau pixel depth. Jadi dia itu nanti akan diterjemahkan ke dalam beberapa gambar yang akan ditampilkan dalam satu waktu. Ya, kedalaman warna lah itu ibaratnya bahasa ininya ya. Nah, ini adalah bentuk dari color depth table-nya. Nah, biasanya kita pakai yang 24 bit ya. Jadi ini akan lebih bagus nanti bentuk tampilannya ke dalam dari output layar monitor kita. Namun jenis hardware-nya juga harus disesuaikan ya, apakah di LCD, LED atau OLED ya, atau Super AMOLED ya, tergantung daripada hardware-nya. Karena hardware itulah yang nanti akan menampilkan gambar yang bagus di mata ya, dan didukung dengan kedalaman dari suatu warna tersebut. Ya, makin tinggi kedalaman suatu warna, maka makin banyak gradasi warna yang bisa diciptakan, sehingga warna yang ditampilkan nantinya akan sama dengan warna yang ada di dunia nyata, kira-kira gitu. Nah, ini level daripada kedalaman warna atau tadi disebut sebagai grayscale ya. Nah, 32 bit itu true color. Jadi semakin banyak maka semakin bagus ya. Cuman kalau kita ngomongin beberapa layar monitor atau TV itu biasanya hanya 8 bit saja ya, gray levelnya antara 0 sampai 255. Ya, makin bagus itu makin hitamnya akan makin pekat gitu ya nantinya. Cuman kalau mata terbatas ya kayak sama aja ngelihatnya gitu ya. Nah, ini contoh ya untuk melihat bagaimana image itu bekerja. Jadi kalau di sini gambar atau image memiliki resolusi 100 kali 100 pixel, ukurannya 100 kali 100, di mana dia memiliki 24 bit color encoding, ya, di mana nilai red-nya, R-nya 8 bit, green-nya 8 bit, dan blue-nya 8 bit. Maka dia akan merepresentasikan warna encoding dari 0 sampai 16 juta warna gitu ya. 24 bit untuk tiap pixelnya. Artinya nilai red, green, dan blue ini bisa dikombinasikan. Ya, karena kita tahu warna dasar itu ya red, green, dan blue ya. Kalau kita ngomongin warna kuning, berarti kuning itu kan perpaduan antara hijau dan biru. Orange itu berarti hijau dan merah ya. Lupa saya. Kurang lebih seperti itu. Cuman nanti dia akan dipengaruhi oleh bit-bit yang lain, sehingga kita bisa tahu itu adalah merah bata gitu ya, merah hati, merah banget ya, merah apalah gitu ya, jenis-jenis merah itu banyak, kurang lebih seperti itu. Nah, ukuran yang diperlukan untuk menyimpannya berarti dia punya 100 kali 100 pixel, ya, di mana dia menyimpan nilai red, green, dan blue ada 3 byte, berarti ya sekitar 30 kilobit ya, atau tadi 24 bit ya, kalau kita jadikan bit karena byte ini kan 8 bit ya, maka dia sekitar
240.000 bit. Ya kecil sih. Nah, makanya nanti tergantung ukuran pixelnya dan tergantung daripada color encodingnya. Nah, itu adalah image ya, itu adalah gambar. Kemudian masih tentang gambar, tapi itu adalah gambar yang representasi secara berbeda gitu ya. Kita sebut itu adalah grafik. Nah, grafik itu adalah visual presentation untuk beberapa surface yang berbeda seperti dinding, kanvas, computer screen, paper, batu, dan lain-lain. Itu kita sebut sebagai grafik. Kita membuat suatu garis itu grafik. Kita lihat Google Map itu adalah bentuknya adalah grafik. Kita lihat simbol logo perusahaan, itu adalah bentuknya adalah grafik. Nah, grafik terdiri dari dua bentuk. Yang pertama adalah raster. Raster itu berarti dia menggunakan bitmap, artinya direpresentasikan ke dalam suatu pixel. Ya, dengan memiliki sifat yang sama dengan bitmap, artinya kalau di zoom out maka dia akan pecah. Nah, lalu ada yang vektor. Vektor itu berarti dia menggunakan primitif matematik gitu ya. Ada poin, ada garis, ada curve, ada shape, ada polygon, dan lain-lain, dan dia akan disimpan dalam memori yang lebih kecil daripada raster. Jadi ada dua jenis grafis ya. Ada grafik yang tipenya raster, ada grafik yang tipenya vektor. Biasanya kalau kita menggambar itu kita menggunakan Photoshop ya untuk mengedit gambar. Photoshop itu dia raster ya. Tapi ada yang menggunakan Corel Draw. Corel itu dia menggunakan vektor sebagai representasi gambarnya, grafiknya. Makanya kalau vektor kita zoom dia tidak akan pecah ya menggunakan Corel gitu ya. Nah, ini adalah bitmap dan vektor. Nah, kalau bitmap itu dari zoom out-nya bagus, pas di zoom in pecah. Nah, dia masing-masing pixel ini dia akan mengandung red, green, blue dengan presentasenya masing-masing. Nah, kalau misalnya bitmap yang direpresentasikan sebagai suatu tulisan yang dimengerti manusia, ini pasti pecah ya. Nah, beda kalau ceritanya gambar ini dibikin menggunakan vektor. Kalau vektor, maka tulisan yang ada di sini itu pasti tidak akan pecah jadinya. Nah, tentu saja gambar ini akan lebih besar apabila ukurannya apabila dibuat menggunakan raster ya, daripada menggunakan vektor. Oke, nah ini adalah perbandingan bitmap dan vektor ya. Display speed artinya dalam menampilkan ya, kecepatan dalam menampilkan gambar itu lebih bagus gitu ya daripada lebih bagus bitmap daripada vektor, karena bitmap itu kan gambarnya udah ada tampilin gitu ya. Kalau vektor berarti dia harus menerjemahkan dulu dari persamaan matematik, garis, dan lain-lain itu baru ditampilin. Kemudian image quality ya bitmap yang paling bagus gitu ya, asal dia tidak zoom. Kemudian penggunaan memori itu vektor paling bagus, mudah untuk diedit ya vektor, lalu display independence juga vektor yang paling bagus. Nah, di sini biasanya gambar itu bisa kita manipulasi ya. Jadi ada yang kita sebut sebagai raw data atau raw image di sini. Jadi dia adalah gambar mentah. Bisa kita kecilkan resolusinya, bisa kita besarkan resolusinya. Ya, dengan bentuk gambar yang sama. Kemudian kita bisa juga lakukan manipulasi-manipulasi lain terhadap gambar yang kita buat. Nah, beberapa format gambar yang kita tahu itu adalah bitmap, JPG, TIFF, PNG, GIF, dan lain-lain. Tentunya format gambar ini dia akan memiliki suatu transmission yang berbeda-beda. Kalau bitmap dia raw, biasanya resolusinya bagus. Kalau JPEG itu sebenarnya sudah dikompres. Kalau PNG itu berarti bisa menyimpan
pixel yang transparan ya. Lalu GIF itu berarti gambar yang bergerak biasanya. Nah, ini beberapa aplikasi yang kita bisa gunakan untuk memanipulasi gambar ya. Tadi saya udah ilustrasikan Corel itu grafik vektor. Ya, kalau Photoshop itu grafiknya menggunakan image raster ya. Yang mana yang enak itu tergantung sih. Ada orang yang lebih enak vektor, lebih enak raster. Kenapa? Karena dia kalau ingin membuat gambarnya smooth, maka dia harus zoom dulu gitu ya. Dia kelihatan pixel-pixelnya lebih jelas. Sehingga dia bisa memotong, misalnya memotong gambar itu berdasarkan pixel-pixelnya. Ya, kalau dia vektor, maka dia tidak bisa memiliki pixel ya. Di zoom gimana pun juga nggak kelihatan batasnya gitu ya. Nah, tapi macam-macam ya. Jadi ada kelemahan, ada kelebihannya, dan ada peruntukannya masing-masing. Baik, seperti itu kira-kira untuk penjelasan dari teks, image, dan grafik. Ya, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Selanjutnya nanti akan kita bahas hal-hal yang lain ya mengenai sistem multimedia. Masih ada sound ya, masih ada video, animasi, dan lain-lain ya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.